Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Merio, NPM 232020148 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas I, mata kuliah Sosiologi Hukum. Saya akan menjelaskan tentang paradigma sosiologi hukum. Yang pertama yaitu pengantar sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang menelaah hubungan timbal balik antara hukum dan struktur sosial. Memahami hukum sebagai fenomena sosial, dibentuk, dijalankan, ditafsirkan, serta dipengaruhi oleh masyarakat. Menjelaskan bagaimana perilaku sosial membentuk hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial. Fokus utamanya efektivitas hukum, kepatuhan kekuasaan hukum, serta dinamika institusi penegakan hukum. Selanjutnya yang kedua, apa itu paradigma? Paradigma adalah kerangka berpikir untuk memahami realitas sosial. Paradigma menentukan cara kita memandang, sumber munculnya hukum, tujuan hukum, serta bagaimana hukum bekerja. 3 paradigma utama. 1 paradigma konsensus atau fungsionalis. 2 paradigma konflik. 3 paradigma interaksionis atau interperatif. Yang pertama ada paradigma konsensus. Ciri utamanya masyarakat dianggap stabil, harmonis, dan memiliki nilai-nilai bersama. Hukum berfungsi menjaga keteraturan sosial dan integrasi sosial. Hukum dianggap mencerminkan moralitas kolektif masyarakat. Pemikiran kunci, penyimpangan dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial. Hukum berkembang mengikuti kebutuhan sosial untuk mempertahankan tatanan. Institusi hukum dianggap netral serta bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan masyarakat. Tokoh pentingnya ada Emile Durkheim dan Talcott Parsons. Contoh, hukum pidana melindungi solidaritas sosial. Musyawarah dalam masyarakat dianggap bentuk pencarian konsensus hukum. Kemudian ada paradigma konflik. Ciri utamanya masyarakat dipandang penuh pertentangan dan perebutan kepentingan. Hukum mencerminkan kepentingan kelompok dominan bukan seluruh masyarakat. Ketimpangan ekonomi, politik, dan kelas menjadi akar lahirnya hukum. Pemikiran kuncinya, hukum dipakai sebagai alat kontrol sosial oleh kelompok berkuasa. Ketidaktaatan terhadap hukum sering dianggap bentuk resistensi terhadap ketidakadilan. Proses legislasi dipenuhi pertarungan kepentingan bukan hasil kesepakatan. Tokoh pentingnya ada Karl Marx, Max Weber, Richard Quiney. Contoh, regulasi ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan pemilik modal, kriminalisasi yang lebih berat terhadap kelompok miskin. Ada paradigma interaksionis atau interperatif. Ciri utama hukum dipahami melalui interaksi sosial sehari-hari. Makna hukum tidak tetap, ditafsirkan berbagai aktor sesuai konteks. Fokus pada proses pemberian makna, simbol, bahasa, dan tindakan manusia. Pemikiran kuncinya, hukum hidup dalam praktik aparat, bukan hanya dokumen tertulis. Labeling teori, penyimpangan muncul karena pelabelan sosial semata perilaku. Realitas hukum bersifat subjektif dan situasional. Tokoh penting George Herbert Mead, Herbert Blumer, Harold Garfinkel, Howard Baker. Contohnya, polisi menilai perilaku mencurigakan berdasarkan interpretasi personal. Putusan hakim dipengaruhi perspektif subjektif terhadap terdakwa. Ada kesimpulan, paradigma konsensus menekankan harmoni dan nilai bersama. Paradigma konflik mengungkap relasi kekuasaan dan ketimpangan. Paradigma interaksionis melihat hukum sebagai praktik sosial yang cair. Ketiganya memberikan gambaran komprehensif untuk memahami hukum secara empiris. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.